Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirtana, NPM 212201110. Saya mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan perubahan sel normal menjadi sel kanker atau abnormal. Baik, sebelumnya saya akan jelaskan. Di sini saya mempunyai gambar, di mana di sini ada dua perbedaan antara ketika virus menyerang sel normal dan juga sel kanker. Baik, kita bahas. Untuk yang pertama, ini ada ada partikel virus, kemudian menyerang sel normal, kemudian sel normal menjadi terinfeksi. Nah, karena sel normal ini terinfeksi, jadi perbanyakan virus itu terhambat, tidak menyebar, begitu ya. Kemudian sel normal bebas dari infeksi. Kemudian berbeda lagi untuk sel kanker, karena di mana partikel virus ini ketika menginfeksi sel kanker, dia akan perbanyakan virusnya tidak terkendali. Kemudian dan maka dari itu tidak terkendali, kemudian sel kanker rusak, kemudian partikel virus menginfeksi sel kanker lainnya. Di mana proses terjadinya sel normal ke sel kanker itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahap inisiasi, di mana pada tahap inisiasi atau tahap terbentuknya sel kanker awal terjadi perubahan genetik dalam sel somatik atau sel insisi normal melalui proses mutasi dan masuk ke mekanisme perkembangan menjadi sel tidak normal. Mutasi pada tingkat DNA menyebabkan sel tumbuh lebih cepat dari sel sekitarnya. Perubahan ini mengaktifasi gen pertumbuhan atau proto-onkogene
dapat menghambat gen penahan atau disebut tumor suppressor gen. Tahap ini terjadi dalam beberapa hari, tetapi sel dapat kembali normal. Untuk senyawa yang terlibat dalam tahap ini disebut inisiator. Kemudian tahap yang kedua itu ada yang namanya tahap promosi. Tahap promosi itu merupakan perkembangan awal sel yang terinisiasi membentuk klon melalui pembelahan dan berinteraksi melalui komunikasi antar sel. Menstimulasi sitogenik, faktor diferensiasi, proses mutasi dan non-mutasi atau epigenetik, dan merupakan awal praneoplastik. Proses ini membutuhkan waktu lebih lama, bahkan beberapa tahun, dan senyawa yang merangsang pembelahan sel tersebut disebut promotor atau epigenetik karsinogen. Nah, untuk tahap yang ketiga, yang mana sel kanker rusak dan partikel virus menginfeksi sel kanker lainnya, itu bisa disebut tahap progresi. Pada tahap ini terjadi instabilitas genetik yang menyebabkan perubahan mutagenetik dan epigenetik. Proses ini menghasilkan klon baru sel-sel tumor yang memiliki aktivasi proliferasi, bersifat invasif, menyerang jaringan sekitar, dan peningkatan potensi metastasis atau menyebar ke tempat lain. Jika tidak ada yang menghalangi, sel kanker tumbuh dalam jumlah banyak dan mempengaruhi fungsi tubuh dan menimbulkan keluhan atau gejala klinis. Tahapan ini berjalan lebih cepat. Begitu untuk penjelasan sel normal menjadi sel abnormal. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.